BTTH Kaisar Api, episode 152. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apa tujuan kultivasi? Pertanyaan Xiaoyan terus bergema di benak Ling Xuan. Xiaoyan, kamu, melihat ini? Mu Feng bergegas keluar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya ke arah Mu Feng, lalu menatap Ling Xuan. Mu Feng mengangguk mengerti, lalu berhenti bicara. Melihat ini, Mu Yingying dan Elf di samping tidak bisa tidak mengagumi Xiaoyan. Kekaguman itu bukan hanya karena kekuatan Xiaoyan yang setingkat dengan mendiang Do di bintang 6, tetapi juga karena Xiaoyan memperlakukan teman dan rekan satu tim seperti anggota keluarga, yang membuat orang merasa hangat. Ayahku berkata bahwa satu-satunya cara untuk berkultivasi adalah menjadi lebih kuat dan melindungi orang-orang yang ingin kau lindungi. Mata indah Ling Xuan sedikit berkedip, dan dia cukup bingung mengapa Xiaoyan bertanya seperti ini. Perjalanan kultivasi adalah puncak seni bela diri dan menggerakkan alam semesta. Kalau Guangtu punya untung sedikit, itu tidak akan berhasil. Xiaoyan tentu tahu bahwa Ling Xuan adalah putri kepala balai istana bumi, jadi dia tidak banyak bicara, hanya mengucapkan beberapa patah kata. Suatu hari nanti aku akan lebih kuat darimu. Lagi pula, Ling Xuan bukanlah orang biasa, jadi hanya dalam beberapa tarikan napas, dia sepertinya menyadari ada sesuatu dalam kata-kata Xiaoyan, dan ada kilatan tekad di matanya. Ayo pergi, kata Xiaoyan segera setelah mendengar ini. Ya, setelah mendengar kata-kata itu, beberapa orang langsung mengangguk. Mungkin sekarang tinggal kurang dari 5 dari 10 tim yang tersisa. Setelah 2 tim tereliminasi, 3 tim terakhir akan lahir. Ketika saatnya tiba, mereka akan memasuki pegunungan 5 elemen tempat tinggal binatang 5 elemen, dan itulah kompetisi tim yang sesungguhnya. Dan tidak diragukan lagi, kekuatan 3 tim terakhir akan semakin kuat. Kata Mu Yingying ringan, sekarang, mari kita pergi ke sekitar pegunungan 5 elemen dulu. Kita masih punya papan kayu tersisa untuk lolos ke final. Tim-tim di luar pegunungan 5 elemen mungkin sudah menunggu di luar pegunungan 5 elemen, kata seruling hijau. Begitu suara itu jatuh, kelima orang itu perlahan bergerak menuju pegunungan 5 elemen, dan jauh dari kelima orang itu, sebuah kehampaan bergetar sedikit dan kemudian udara hitam menyeramkan meresap dari kehampaan itu. Luo Lingshan, sebuah suara suram perlahan terdengar dari kehampaan, lalu sebuah gulungan tiba-tiba muncul dari kehampaan, diikuti oleh sosok yang dikelilingi oleh hantu-hantu gelap. Sepertinya Kaisar Hantu Gagak Hitam tidak berbohong padaku. Ini memang medan perang tempat dunia hantu kita dan Xuan Santian bertarung, tapi ini bukan medan perang utama yang terbesar. Bayangan hitam itu baru saja muncul, dan kekosongan itu langsung tertutup. Berdamai, seolah-olah tidak pernah muncul. Sosok hitam pekat itu baru saja tiba di Gunung Luoling, dan merasa bahwa meskipun ada dunia hantu di Gunung Luoling ini, energi hantunya sangat tipis, bahkan sangat tipis sehingga dapat diabaikan. Lagi pula, ada banyak orang kuat di tanah kejatuhan Xuan Tianshan, jadi di bawah tekanan begitu banyak orang kuat, energi hantu telah lama lenyap. Kudengar Kaisar Hantu Gagak Hitam berkata bahwa kali ini aku datang ke sini untuk menangkap Xiaoyan di Aula Rakyat. Xiaoyan punya jantung Kaisar Hantu kembar. Jika jantung Kaisar Hantu itu kudapatkan, aku khawatir kekuatanku akan berkurang. Sosok gelap itu berkata perlahan. Sosok gelap ini mengenakan jubah hitam, dikelilingi hantu, dan tampak sangat menakutkan. Nama orang ini adalah Yinmu, dan dia adalah jenderal yang cakap di bawah Kaisar Hantu Gagak Kegelapan, seorang ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap tengah Kaisar Do bintang 7. Itu, sebelum Yinmu sempat bersukacita, sebuah ledakan dahsyat dari pertempuran itu meletus perlahan di pegunungan tak jauh dari sana, dan jangkauan gelombangnya begitu besar sehingga banyak orang mungkin bisa melihatnya. Fluktuasi api seperti itu, sepertinya anak itu benar. Biarkan aku bertemu denganmu sekarang. Sepertinya kau sedang sial. Wajah Yinmu yang tersembunyi di balik jubah hitamnya tertawa muram, lalu sosoknya menghilang seketika, menghadap ke tempat ledakan terjadi. Pergi. Gunung Luoling adalah istilah umum untuk ruang ini. Di dataran Gunung Luoling yang tak berujung, 3 pegunungan besar menjulang dari tanah. Pegunungan yang disebut pegunungan 5 elemen adalah tempat tinggal para binatang 5 elemen. Seluruh pegunungan didominasi oleh binatang 5 elemen. Tempat lainnya adalah pegunungan Tianmu, tempat tinggal binatang raksasa Tianmu, binatang asing yang sangat misterius yang hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Adapun pegunungan terakhir disebut pegunungan tanpa batas. Penguasa di gunung tanpa batas sangat rendah hati, dan tidak pernah dilaporkan seperti apa kekuatan atau penampilannya,
tetapi semua binatang buas di Gunung Luoling tahu bahwa Raja di Gunung Tanpa Batas adalah yang paling sulit diprovokasi. Saat ini, di puncak Gunung Tanpa Batas, di dalam gua yang gelap. Gua ini berdiri di puncak Gunung Wuliang. Pada dasarnya tidak ada binatang buas yang bisa dimasuki, karena mereka semua tahu bahwa ini adalah area terlarang. Raja Gunung Wuliang yang sebenarnya tinggal di sini, bahkan Raja seluruh Gunung Luoling bukanlah suatu yang berlebihan. Melihat gua dari kejauhan, pinggiran terluarnya berbentuk lingkaran, dan aliran udara putih melayang keluar dari tepi gua. Jelas, saya tidak tahu apa itu. Memasuki gua, satu demi satu kristal cemerlang membuka jalan bagi seluruh gua, bagaikan istana kristal. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kristal-kristal ini semuanya berwarna putih dan transparan, tetapi justru karena kristal-kristal inilah gua dapat terus mempertahankan suhu rendah. Gas putih tadi sebenarnya disebabkan oleh suhu rendah. Kemudian, setelah berjalan ke dalam gua misterius ini, tiba-tiba muncul sebuah ruang yang sangat besar di dalamnya, dan luasnya sekitar beberapa ratus meter persegi. Di angkasa, dua kuali besar perlahan muncul. Sepertinya ada sesuatu di dalam kuali itu. Di antara kedua kuali raksasa itu, yang paling menarik perhatian adalah sesosok seperti anak manusia kecil yang tengah mengutak-atik sesuatu di dalam kuali raksasa itu. Susu, mengumpulkan begitu banyak inti iblis dan darah binatang buas di Gunung Luoling mungkin akan membebaskanku dari belenggu Gunung Luoling ini. Lagi pula, sekuat apapun aku tetaplah binatang buas. Suara anak laki-laki itu, jalanan bergetar. Adapun dua kuali raksasa di sekitarmu, jika kau perhatikan lebih dekat, ada inti iblis yang tak terhitung jumlahnya dan saripati darah dari binatang buas yang mati. Walaupun aku tidak tahu bagaimana anak ini mendapat begitu banyak inti iblis dan saripati darah binatang buas, tidak diragukan lagi bahwa anak kecil ini adalah raja sesungguhnya di Gunung Tanpa Batas ini. Binatang 5 elemen, binatang raksasa bermata surgawi, aku khawatir kalian berdua tidak akan tahu apa yang kurencanakan sampai kalian mati. Butuh banyak usaha bagiku untuk mengungkap rahasia ini. Setelah anak laki-laki itu selesai berbicara, ia perlahan mengaduk dua kuali raksasa di depannya. Kekuatan mengerikan apa yang sedang terbentuk. Entah kenapa, aku selalu merasa raja-raja dari 3 pegunungan utama di Gunung Luoling terkesan terlalu situasional. Ini tidak seperti gaya mereka. Mungkinkah ada yang berubah? Di sebuah ruangan, King Lao dan Mu Suzi muncul, lalu berbicara. Entahlah, tapi aku pernah menjelajahi Gunung Tanpa Batas sebelumnya, dan raja di sana tampak cukup tenang. Sedangkan untuk 2 pegunungan lainnya, tidak banyak pergerakan, kata King Lao dengan sedikit keraguan di matanya. Semoga kali ini tidak terjadi. Alisku selalu berdenyut. Aku khawatir ini bukan hal yang baik. Mu Suzi menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua, setelah kompetisi sekte kali ini, aku akan memberimu izin untuk menyelesaikan simpulmu yang belum terpecahkan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ia menatap Mu Suzi. Enak sekali. Mu Suzi mendengar kata-kata itu, dan dia merasa tak berdaya dan rindu akan munculnya berbagai emosi, lalu dia melihat ke kejauhan dan tidak berbicara. Masing-masing dari 3 pegunungan besar di Gunung Luoling memiliki batasan yang sangat kuat, sehingga diperlukan 3 kartu kayu sekaligus untuk masuk dalam sekejap. Belum tentu bisa masuk, namun yang menarik adalah bahwa meskipun memiliki 3 kartu kayu, memasuki pegunungan 5 elemen bukanlah hal yang konstan. Karena ini adalah kejadian acak, Anda mungkin tidak dapat diteleportasi ke 2 gunung lainnya. Malam datang perlahan. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, mereka tiba di sudut tersembunyi di luar ketiga pegunungan ini untuk beristirahat. Lagi pula, pintu masuk ke ketiga pegunungan itu harus menggunakan 3 papan kayu. Xiaoyan saat ini hanya memiliki 2 di tangan mereka. Ada kabar, kelompok 5 orang Xiaoyan perlahan mulai tenang, lalu Xiaoyan dan Mu Yingying keluar untuk memeriksa pada saat yang sama, sementara 3 orang lainnya tetap diam. Menurut berita yang baru saja kudapat, aku khawatir masih ada 5 tim tersisa di Gunung Luoling, ditambah kita, kata Mu Yingying. 5. Lalu ada 4 tim lain selain kita. Mu Feng bertanya dengan bingung. Ya, benar. Dari keempat tim Downing seharusnya bisa masuk 3 besar. Sedangkan tim yang menempati peringkat pertama adalah orang-orang paling berprestasi di kuil mereka, kata Xiaoyan ringan. Xiaoyan dan Mu Yingying pergi untuk menanyakan berita tersebut, tentu saja mereka mengetahuinya dari mulut beberapa tim yang tidak lagi memiliki kartu kayu. Sejauh yang saya tahu, 4 orang paling menonjol di kuil itu membentuk sebuah tim. Di antara tim-tim darat, Wang Chen, yang berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6, adalah yang terlemah. Tim ini tidak diragukan lagi yang terkuat.
Hanya ada dua petarung kuat di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, dan bahkan Kaisar Do Bintang 6 pun berhasil. Ada satu lagi yang kuat, yang kekuatannya tak terduga, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Mengerikan sekali. Mu Feng mendengar kata-kata itu, lalu menatap seruling hijau di sampingnya. Mereka berdua belum mencapai kekuatan Do di Bintang 6. Jika mereka melawan tim ini, mereka mungkin hanya akan menjadi beban bagi Xiao Yan. Kekuatannya hanya perkiraan kasar, mungkin lebih mengerikan dari ini. Xiao Yan berhenti sejenak, lalu menatap Mu Feng dan berkata, tapi sekarang kita masih sebatang kayu lagi, bagaimana mungkin ini baik? Seruling hijau juga tahu bahwa perbedaan kekuatan yang sangat besar itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat. Lagi pula, Kaisar Pertempuran Bintang 5 dan Kaisar Pertempuran Bintang 6 tidak berada pada level yang sama, belum lagi kekuatan orang-orang itu telah mencapai tahap akhir Kaisar Pertempuran Bintang 6. Ada juga tim putri di antara tiga tim teratas. Mu Yingying ragu sejenak, lalu berbicara. Tim wanita. Mu Feng membuka mulutnya karena terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jumlah wanitanya, apalagi Hall of Earth dan Hall of People, bahkan seluruh Burning Incense Pavilion, jumlah wanitanya cukup sedikit, belum lagi tim wanita ini ternyata bisa masuk dalam peringkat 3 besar. Meskipun tim putri, jangan remehkan mereka. Meskipun kekuatan tim putri ini tidak sebaik tim lokal peringkat pertama, niscaya mereka jauh lebih kuat daripada tim Downing. Sambil tersenyum masam, ia membuka mulut. Karena seluruh tim mereka berada di tahap tengah Kaisar Do Bintang 6, dan kaptennya berada di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, lanjut Xiao Yan. Do di tahap tengah Bintang 6 yang beranggotakan 4 orang. Kaisar Do Bintang 6 tahap akhir. Mu Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Mu Feng tahu bahwa Xiao Yan secara alami akan menghadapi Kaisar Do Bintang 6 tahap akhir ini. Namun saat ini, Mu Yingying dan Ling Xuan juga cukup kuat untuk berhadapan dengan Kaisar Do Bintang 6 tingkat menengah, tetapi meski begitu, masih ada dua orang yang tersisa. Dua pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Do di Bintang 6 cukup kuat untuk mengubah seluruh situasi pertempuran. Lalu ada tim lain, tanya seruling hijau. Ada kelompok murid terdaftar lain di kuil manusia kita, ini bisa, kata Xiao Yan sambil tersenyum lambat. Apa? Ling Xuan, yang terdiam beberapa saat, tiba-tiba angkat bicara. Seperti yang kita semua tahu, 10 tim yang bisa memasuki Gunung Luoling mungkin sangat kuat. Tim-tim tersisa yang bisa tereliminasi di babak pertama mungkin juga cukup kuat. Bagaimana mungkin murid yang bernama ini begitu menakutkan? Jangan bilang kau tidak percaya, itu benar. Xiao Yan secara alami melihat keraguan Ling Xuan dan berkata, kalau begitu, tujuan kita hanya tim putri dan tim Downing. Saudara Mu Feng melirik seruling hijau itu, lalu berkata, saya juga merasakan hal yang sama. Dan tim Downing baru saja bertarung melawan mereka, dan saya cukup memahami kekuatan mereka. Jika saya bertemu mereka, saya khawatir peluang menangnya cukup tinggi, tetapi saya rasa mereka tidak akan mudah muncul. Untuk tim putri, informasi yang kami miliki terlalu sedikit. Saya khawatir kami hanya bisa menunggu di sini, Xiao Yan menganalisis dengan cermat. Memang begitu, semuanya, istirahatlah lebih awal. Perhatikan pernapasan kalian. Begitu aku menemukan jejak mereka, aku akan segera berangkat, kata Xiao Yan. Ya, setelah berbicara, kelompok itu kembali ke rumah tanah. Rumah tanah ini adalah mahakarya Xiao Yan yang mengagumkan. Setelah menelan hati api Tianyan, Xiao Yan menyadari bahwa ia tampaknya sangat menguasai atribut bumi. Jelas, penguasaan misterius ini secara alami berasal dari Sheng Yan, tetapi rahasia di dalamnya, bahkan Xiao Yan pun tidak memahaminya. Entahlah, Kapten, kita hanya punya 2 plakat kayu sekarang. Kalau kita ingin memasuki 3 pegunungan utama, kita butuh 1 lagi. Di semak-semak, 5 perempuan perlahan berkumpul. Salah satu wanita berkulit gelap di sampingnya melangkah maju sedikit dan berkata kepada seorang wanita gemuk dengan aura mendominasi. Apakah ada 1 bagian lagi? Akhir-akhir ini, kita sering bertempur dengan tim lain, baik besar maupun kecil. Aneh sekali kartu kayu saudara-saudari mereka semua dirampas oleh tim *****. Kapten perempuan itu mengomel dengan marah. Gadis seksi ini bernama Ling Yun, dan dia adalah salah satu pahlawan wanita terbaik di Hall of Earth. Bukan hanya kekuatannya sendiri yang luar biasa, tetapi ia telah mencapai tahap akhir Do di Bintang 6 di usia muda, dan kekuatan siswa kelas 6 di tubuhnya menambah gaya. Ada berapa tim sekarang? Tanya Ling Yun kepada wanita berkulit gelap itu. Kapten, sekarang ada tim Xiao Yan ditambah 1 tim murid terdaftar dari kuil manusia, 4 tim dari bumi dan fajar, dan tim lainnya sudah mundur dari Gunung Luoling. Wanita berkulit gelap itu perlahan membuka mulutnya.
Kalau begitu, pertama-tama pergilah ke murid yang disebutkan di aula mencari orang, lalu pergilah ke tim Fajar. Kalau kau benar-benar tidak bisa pergi mencari tim Xiaoyan. Mata Ling Yun memancarkan sedikit ketegasan, lalu ia menyusun perintah. Kapten, kenapa tidak tim Xiaoyan? Ada 2 kaisar petarung bintang 5 di tim mereka, kata wanita berkulit gelap itu tanpa alasan. Haha, anak itu Xiaoyan adalah orang yang disukai oleh Tetua Su. Aku tidak percaya Tetua Su akan menghargai kekuatannya dan tidak mengajari Xiaoyan apapun. Menurutku, ancaman Xiaoyan ini hanya kalah dari ancaman tim darat, kata Ling Yun. Kapten, siapa orang misterius di tim itu? Wanita berkulit gelap itu tampak terkejut dengan penilaian tinggi Ling Yun terhadap Xiaoyan, lalu berkata, orang itu, pria itu adalah wanita yang paling kukagumi di seluruh pavilion Fenxiang, bukan siapa-siapa. Begitu Ling Yun mengingat sosok misterius terakhir yang bergabung dengan tim, niat bertarung yang membara muncul di matanya. Kirimkan perintahku untuk memancarkan aura posisi kita. Sekarang waktunya telah tiba, tak perlu menyembunyikannya. Setelah Ling Yun selesai berbicara, sebuah rencana perlahan memenuhi hatinya. Ya, wanita berkulit gelap itu tampaknya mengerti maksud Ling Yun, dan mereka berempat bubar, tampaknya untuk menyebarkan informasi. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan kelima tim, kecuali tim lokal yang menggunakan 3 plakat kayu untuk memasuki 3 pegunungan tanpa izin, sisanya adalah Xiaoyan dan timnya, dan tim pertama dari murid-murid bernama Hall of Humanity ditambahkan dengan tim Downing dan 4 tim wanita. Apa-apaan tim wanita ini? Li Ji berkata perlahan di dalam tim yang terdiri dari murid-murid yang disebutkan namanya. Jelas, berita yang disebarkan oleh tim wanita telah membuat Li Ji dan partainya tahu. Sejujurnya, tim murid bernama ini, meskipun kekuatan 3 orangnya sangat lemah, tetapi formasi tertentu yang mereka gunakan untuk bekerja sama satu sama lain membuat mereka nyaris tidak bisa masuk ke dalam 5 besar. Li Ji, menurutmu bagaimana situasi tim wanita ini? Aku tidak percaya mereka akan langsung melontarkan kata-kata kasar. Meskipun kekuatan mereka tidak lemah, mereka tidak cukup untuk menduduki peringkat pertama, kata Li Ji perlahan. Sejujurnya, murid yang disebutkan ini mampu masuk dalam 5 tim terakhir, di luar ekspektasi mereka. Lagi pula, tim ini hanya memiliki 1 Li Ji yang telah melangkah ke Do di bintang 6. Li Ji dan Li Ji lainnya berada di level sempurna Do di bintang 5. Selain itu, keduanya baru saja melangkah ke tahap awal Do di bintang 6. Murid bernama yang memiliki kekuatan siswa peringkat 5, baru saja berhasil masuk 5 besar. Dan di tengah perjalanan, kalau saja mereka tidak bertemu dengan tim yang kuat, saya khawatir mereka sudah tersingkir. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Sekarang, seharusnya hanya ada 4 tim kita. 3 tim lainnya sudah punya 2 kartu kayu di tangan mereka, hanya kita yang masih punya 1. Zilian membuka mulutnya sedikit, dengan sedikit rasa getir di sudut mulutnya. Sekalipun masuk dalam 5 besar, kekuatan tim ini tidak bisa hanya diisi oleh beberapa orang saja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ayo pergi, aku yakin bisa bertemu Xiaoyan dan yang lainnya. Kalau situasinya tidak terkendali saat itu, aku tidak bisa bilang aku bisa berbuat baik, kata Zilian pelan. Meskipun Zilian belum melangkah ke Do di bintang 6, semua orang yakin akan kepemimpinannya. Pemimpin tim, di mana Xiaoyan dan yang lainnya? Di tim Downing, Qianzhang hanya membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tergesa-gesa. Dalam ingatan Qianzhang, dia sedang berperang dengan Xiaoyan, bagaimana dia bisa datang ke sini? Xiaoyan itu sangat kuat, aku khawatir dia tidak akan lebih lemah dari kakak senior kedua Earth Hall. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, tapi sesombong Guanglu, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Karena kekuatan teknik fusi kehidupan yang dia dan Anli keluarkan bersama sebelumnya tidak banyak berpengaruh padanya, hal itu membuat Guanglu cukup bingung. Bagaimana mungkin penggabungan kekuatan hidup yang kuat di masa lalu ini gagal pada Xiaoyan? Hanya saja Guanglu tidak memikirkannya, tetapi Xiaoyan juga oportunis. Jika tidak ada energi dendam yang tersimpan dalam diri penguasa kuno api abadi, Xiaoyan pasti akan terpaksa menggunakan lebih banyak cara untuk menekan dasar kotak. Guang, aku tidak menyalahkanmu untuk itu, mungkin karena ada sesuatu yang misterius tentang Xiaoyan. Sebagai tunangan Guanglu, Anli tentu saja tidak ingin melihat orang yang dicintainya begitu tertekan, dan langsung berkata, semoga saja, tapi anak ini lawan yang langka. Di saat berikutnya, aura arogan Zaidu kembali terpancar. Karena Guanglu juga tahu bahwa dalam kompetisi tim ini, bahkan jika timnya tidak dapat memenangkan tempat pertama, tidak akan sulit untuk mendapatkan tempat kedua. Xiaoyan itu sangat misterius, aku khawatir dia tersembunyi sangat dalam.
Melihat suasana hati Guanglu sudah stabil, Anli segera berbicara, karena dengan kekuatan jiwa Anli, dia secara alami mampu mengenali beberapa fluktuasi halus dalam tubuh Xiaoyan. Kapten, bukankah kita? Saat berikutnya, Qianzhang Qianqiu dan keduanya berbicara bersamaan, dengan nada yang sangat terkejut dalam suara mereka. Benar, akhirnya, Anli dan aku menggunakan teknik fusi kekuatan kehidupan, tetapi ketika kami berhadapan dengan Xiaoyan, kami hanya menahannya untuk bernapas beberapa saat dan dia pun terbebas dari belenggu itu. Saat itu, aku merasa ada yang tidak beres, dan aku takut tim lain akan mengamati secara diam-diam, jadi aku membawamu kembali terlebih dahulu, kata Guanglu acuh tak acuh. Begitu, mereka bertiga mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, lalu perlahan menatap Guanglu, dan emosi aneh muncul. Baiklah, kalian lanjutkan untuk memulihkan semangat juang dalam tubuh kalian. Aku khawatir masih banyak hal yang harus dilakukan ketika kalian memasuki 3 pegunungan utama. Guanglu selesai berbicara, dan sebuah pil obat yang sangat indah dengan kekuatan yang luar biasa perlahan-lahan lahir di tangannya. Melihat ini, mereka bertiga tidak ragu sedikit pun. Meskipun pil obat ini tampaknya berkelas tinggi, lebih baik berhati-hati di Gunung Luoling, yang tidak dapat memulihkan kekuatan tubuhnya sendiri. Apa sih yang dilakukan tim wanita ini? Apakah mereka pikir dengan kekuatan mereka bisa memakan ketiga tim kita? Di kamp tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada, Mu Feng secara alami mendengar berita yang disebarkan oleh tim wanita. Jika Anda menginginkan plakat kayu, datanglah ke kaki 3 pegunungan untuk mendapatkannya. Hanya dalam beberapa kata singkat, ada kehadiran yang mendominasi di antara baris-barisnya. Saya kira tidak demikian. Kapten tim putri ini bernama Ling Yun. Dia adalah orang kuat yang telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, tetapi anggota timnya hanya 4 Kaisar Do Bintang 6 tingkat menengah. Jika mereka mengandalkan kekuatan ini, mereka ingin menelan ketiga tim kita. Bukan begitu caranya. Xiaoyan dan kelompoknya berkumpul di sekitar api unggun, lalu berdiskusi perlahan. Apa yang terjadi? Mu Feng langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu. Saudari Ling Yun. Mata Ling Xuan berkedip sedikit, jelas tengah memikirkan sesuatu. Di aula bumi, status kakak senior Ling Yun ini dapat dikatakan cukup tinggi. Bukan hanya karena parasnya yang manis, tetapi juga karena ketangguhannya, dan di balik ketangguhannya itu, ia masih akrab dengan banyak saudaranya. Namun, Ling Xuan ingat dengan jelas bahwa kakak senior Ling Yun memiliki salah satu otak terbaik di seluruh aula. Lagi pula, beberapa keputusan di Istana Bumi akan menyetujui keikutsertaan Ling Yun dan tampaknya setiap saat, pendapat Ling Yun akan diadopsi oleh Istana Bumi, tetapi Ling Xuan ingat bahwa ayahnya sering menyebut Ling Yun. Kurasa ini jebakan. Ling Xuan melihat perdebatan sengit di antara beberapa orang, dan langsung angkat bicara. Perangkap, Xiaoyan dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ling Yun ini memang pintar sejak kecil, dan sejak bergabung dengan kuil kita, dia sudah membuat beberapa tetua semakin malu. Jadi saya percaya bahwa mustahil bagi orang sebaik itu untuk melakukan kesalahan seperti itu. Jadi ini kemungkinan besar jebakan. Ling Xuan berbagi pengalamannya. Sepertinya orang ini juga pintar. Xiaoyan mengangguk diam-diam setelah mendengar ini. Meskipun Ling Xuan ini menyebabkan banyak masalah di sepanjang jalan, ia masih dapat digunakan pada saat-saat kritis. Jebakan, aku juga berpikir begitu. Lagi pula, sekarang sedang di tengah-tengah kompetisi tim, dan masih ada 2 dari 3 tim yang belum terbentuk. Mungkin mereka mulai cemas, jadi mereka datang dengan solusi yang sangat sederhana, kata Mu Yingying. Meskipun metode ini tingkat rendah, kita harus melakukannya. Lagi pula, kurasa orang-orang dari tim lain juga seharusnya punya ide ini. Meskipun sudah menebak apa yang dilakukan tim putri, Xiaoyan tetap berbicara. Karena tidak ada cara lain, ayo pergi. Setelah Mu Feng selesai berbicara, sekelompok 5 orang bergegas mendekat. Kapten, apakah menurutmu mereka akan datang? Apakah kita akan melakukan ini? Seorang wanita berkulit gelap di tim wanita berkata di pintu masuk 3 pegunungan utama. Saya pikir mereka harus datang meskipun mereka tahu itu konspirasi. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Tim darat sudah memasuki pegunungan 5 elemen. Jika mereka menunggu, aku khawatir misi 5 elemen binatang akan diambil alih terlebih dahulu oleh mereka. Ling Yun memandang ke kejauhan, dan sepertinya melihat sedikit fluktuasi dari kejauhan. Tapi waktu 3 tim lainnya tidak mudah diprovokasi. Sekalipun kita berlima bergabung, mereka tidak akan bisa menjadi lawan mereka. Wanita berkulit gelap itu khawatir. Jangan khawatir, dengan temperamen Guanglu yang arogan,
dia pasti tidak akan bekerja sama dengan Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi kelompok murid pertama yang disebutkan namanya dan Xiao Yan dan yang lainnya mungkin akan bergabung. Aku khawatir kita harus bergantung pada tim Downing. Setelah berbicara, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, seolah-olah beberapa rencana jahat telah matang di dalam hatinya. Untuk lain kali, tunggu saja perlahan. Setelah Ling Yun selesai berbicara, dia menutup matanya dan beristirahat. Melihat hal itu, anggota tim wanita lainnya sedikit tenang. Kapten, apakah ini akhir dari Gunung Luoling? Li Ji membuka mulutnya sedikit dan berkata kepada kapten mereka yang terlemah. Mendengar itu, alis Si Lian berkedut. Konon, ada 3 pegunungan besar di tengah Gunung Luoling, dan ada 3 raja yang tinggal di pegunungan itu. Sepertinya rumor ini memang benar. Tapi kalau mau masuk ke 3 gunung ini, saya khawatir hanya ada 3 papan kayu. Setelah Zilian selesai berbicara, dia melirik timnya dan menggelengkan kepalanya. Karena dengan intuisi Zilian sendiri, dia samar-samar menemukan bahwa pintu masuk percabangan dari 3 pegunungan utama ini memancarkan fluktuasi yang sangat mengerikan. Ayo pergi, cepat atau lambat kita harus menghadapinya. Tapi semua ini berkatmu. Li Zi menepuk bahu Zilian dan tersenyum. Kelima anggota tim murid bernama ini sudah tahu bahwa mereka pantas berada di posisi 5 besar, dan mereka akan memberi orang wajah kepala istana, tetapi jika mereka ingin bersaing di antara kelima tim ini, saya khawatir itu tidak realistis. Siapa itu? Kelima Zilian baru saja tiba di persimpangan 3 pegunungan utama, ketika mereka tiba-tiba menyadari suara kecil yang berasal dari pepohonan dan semak-semak yang menjulang tinggi di samping mereka. Haha, aku tidak menyangka timmu begitu lemah dan masih hidup hari ini. Sebuah suara liar perlahan terdengar dari dahan pohon. Zilian adalah orang pertama yang mendongak, dan melihat seorang wanita yang sangat seksi berdiri di dahan pohon, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang agung, yang mengejutkan orang-orang. Kapten tim Putri Ling Yun, seru Li Ji, dan hatinya langsung terasa berat. Meskipun aku sudah lama tahu kalau tim wanita ini sangat kuat, tapi hari ini, saat aku menghadapinya, aku benar-benar menemukan kekuatan Ling Yun yang tak terduga. Aku sudah menduga kalian akan datang, tapi aku tidak menyangka kalian akan menjadi tim pertama yang tiba. Sepertinya kalian ingin tersingkir lebih awal. Wanita berkulit gelap di samping Ling Yun perlahan muncul, lalu aura ganas perlahan muncul. Sial, kekuatan tim wanita ini sungguh mengerikan. Melihat ini, Zilian tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya pelan. Jelas, 2 orang ini saja sudah membuat seluruh tim mereka merasakan tekanan yang kuat. Kau tak perlu melakukan apapun, aku sudah cukup sendirian, Ling Yun langsung berkata ketika melihat rekannya mulai menunjukkan tanda-tanda akan bertindak. Kapten, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Li Ji, yang berada di samping Zilian, dengan tekad kuat untuk bertarung. Di samping orang-orang ini, di bawah pohon yang tinggi dan tersembunyi, tim Fajar perlahan muncul. Kapten, tim wanita ini benar-benar tirani, terutama Ling Yun ini, kata Qianzhang sedikit berapi-api. Meskipun Ling Yun ini seorang wanita, kekuatannya sendiri telah mencapai tahap akhir Kaisar Do Bintang 6. Saking kuatnya, Qianzhang tidak berani meremehkannya. Lagi pula, Qianzhang sangat tergila-gila pada pertarungan. Ling Yun ini, bahkan aku, cukup sulit dihadapi, kata Anli di samping dengan nada pelan. Jangan melihat kekuatan Anli di tahap akhir Do di Bintang 6, tetapi sangat jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah saat bertarung melawan Ling Yun. Tampaknya tim yang dibentuk oleh para murid yang disebutkan di aula pria ini tidak dapat mengubah situasi kegagalan. Lagi pula, meskipun tim yang dibentuk oleh para murid aula manusia memiliki 2 Do di bintang 6 di tahap awal, itu tidak dapat mengubah situasi kegagalan, kata Guanglu Wei. Jelas, dengan kekuatan Do di bintang 6 Guanglu yang sempurna, dia bisa melihat niat Ling Yun sekilas. Mencoba menghancurkan tim murid yang disebutkan di aula pria ini dengan kekuatannya sendiri, menyebabkan tim di aula pria ini menderita pukulan. Sepertinya ada acara bagus yang bisa ditonton. Tan Shaoyang tidak peduli. Lagi pula, Tan Shaoyang dan Ling Yun tidak punya hubungan yang mendalam, jadi dia hanya menonton kesenangannya. Jadi saat ini, Ling Yun di tim putri dan seluruh tim murid yang disebutkan namanya sedang bertarung satu sama lain. Sedangkan tim Xiaoyan, mereka masih dalam perjalanan. Susu, fluktuasi api ini agak aneh. Pantas saja api itu mampu membunuh kaisar hantu kembar. Di tempat Xiaoyan bertarung melawan Guanglu sebelumnya, api masih berkobar di tanah, lalu sesosok yang diselimuti energi hantu perlahan muncul. Orang ini adalah Yinmu, dan dia adalah pusat kekuatan dunia hantu yang dikirim oleh kaisar hantu gagak kegelapan untuk membunuh Xiaoyan. Kekuatannya juga telah mencapai tingkat tahap tengah kaisar Do bintang 7. Melihat fluktuasinya,
Seharusnya aku tidak pergi terlalu jauh, gumam Yinmu dalam hati, suaranya terdengar sangat menyeramkan, tetapi senyum muram di balik aura hantu itu terasa lebih menyeramkan. Xiaoyan, pelan-pelan saja. Di belakang Xiaoyan, Mu Yingying berbicara pelan. Begitu Mu Yingying membuka mulutnya, ketiga orang di sekitarnya berhenti dan menatap mereka bersamaan. Apa? Xiaoyan terhenti oleh panggilan tiba-tiba itu, lalu menatap Mu Yingying dan berkata, "Aku selalu merasa ada beberapa hal yang menakutkan di ketiga pegunungan ini, tapi aku tidak bisa menjelaskan perasaan spesifiknya." Mu Yingying menatap ketiga pegunungan yang menjulang tinggi di langit dan berkata, "Dan aku juga menemukan bahwa binatang buas yang mati di sini sepertinya tidak memiliki inti sihir yang tidak normal." Mu Yingying membuka mulutnya. Lalu, setelah Mu Yingying mengatakan ini, Xiaoyan tertegun sejenak. Lagi pula, tidak ada inti sihir di dalam mayat ini, tetapi Xiaoyan akhirnya tahu mengapa ini Mu Yingying. Sangat mudah untuk mengetahuinya. Bagaimana kamu tahu? Xiaoyan juga bertanya dengan heran. Aku menemukannya ketika aku pergi menyelidiki sesekali, Mu Yingying berkata langsung tanpa ragu. Ini memang masalah yang merepotkan, tapi kurasa ini ada hubungannya dengan beberapa rahasia di tiga pegunungan utama ini, kata Xiaoyan. Rahasia. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, Mu Feng dan ketiganya langsung menunjukkan minat yang kuat pada saat yang bersamaan. Aku tidak tahu detailnya, tapi ruang di Gunung Luoling ini adalah sisa pertempuran antara alam hantu dan Suantian Santian. Kurasa ada banyak rahasia di sini, jelas Xiaoyan. Lupakan saja, mari kita abaikan hal-hal ini untuk saat ini, mari kita ambil papan kayu ketiga dan masuki tiga pegunungan utama. 4 tim terakhir yang tersisa akan segera bertemu. Sudah tahu caranya. Ling Yun berdiri di dahan pohon, bibir merahnya bergerak sedikit, menatap Li Ji dan kelima orang lainnya dengan senyum di sudut mulutnya. Nafas kelima orang Li Ji memberontak pada saat yang sama, dan kemudian nafas yang sangat kuat meledak seketika. Meskipun kekuatan kalian berdua bagus, jika kalian ingin melampaui levelku dengan kekuatan ini, itu akan terlalu aneh. Setelah Ling Yun selesai berbicara, dia langsung melompat, lalu datang ke depan Li Ji dan yang lainnya. Wanita berkulit gelap di dahan pohon tempat Ling Yun berdiri sebelumnya hendak bergerak, tetapi ditarik oleh salah satu wanita di tim wanita. Kapten pasti punya alasan untuk melakukan ini, dan tidakkah kau sadari bahwa udara di sini agak tidak normal, kata wanita itu. Maksudmu? Wanita berkulit gelap itu begitu cerdik, dia langsung mengerti apa yang dikatakan wanita itu, lalu melihat sekelilingnya. SSSTTT. Wanita itu memberi isyarat, lalu tak ada tindak lanjut. Aku sudah lama mendengar bahwa kakak senior Ling Yun di Aula Bumi sangat berbakat. Ketika aku melihatnya hari ini, bakatnya benar-benar sesuai dengan reputasinya, kata Zilian dengan wajar. Namun, saya harus mengatakan bahwa hanya berdiri di depan Ling Yun di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, tekanan tak terlihat tiba-tiba terpancar darinya. Kaisar Do Bintang 6 dan Kaisar Do Bintang 5 sungguh berbeda. Sudahlah, berhenti bicara sopan. Apakah kamu serahkan papan kayu itu dan pergi keluar atau aku mengalahkanmu dan merebutnya dari tanganmu? Senyum tipis tersungging di sudut mulut Ling Yun. Sombong. Melihat ini, Li Ji langsung murka. Sekalipun Ling Yun tiran, dia tidak bisa begitu mendominasi Li Ji. Zilian secara alami mengetahui karakter Li Ji, dan langsung berteriak, lalu Li Ji terdiam. Kalau begitu, ayo kita bertarung. Setelah Zilian selesai berbicara, ada sedikit niat bertarung di matanya. Ini jelas merupakan hal yang Anda tahu tidak dapat Anda lakukan. Kedua Zilian Lizi memang sedikit pintar, tapi di bawah tekanan kekuatan absolut, kepintaran kecil ini mungkin akan menyusut hingga tak bisa diabaikan. Guanglu berkata pelan, berada di tempat tersembunyi di tim kedua. Bisakah tim murid bernama ini bertahan beberapa menit di tangan Ling Yun? Qianzhang berkata dengan sedikit panas. Jelas Qianzhang juga ingin melawan Ling Yun, tetapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sulit dikatakan. Meskipun tim murid bernama ini hanya memiliki 2 do di bintang 6 di tahap awal, mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan. Namun, kekuatan Ling Yun tidak boleh diremehkan. Bahkan jika itu aku, akan butuh waktu untuk menghadapi Ling Yun. Guanglu merenung sejenak dan berkata, bum bum bum, pertarungan akan segera dimulai. Pertama-tama, Li Ji, yang kekuatannya meledak. Kekuatan Li Ji dan Li Zi telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 5. Tahap akhir Kaisar Do Bintang 5 yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya benar-benar berbeda. Xiaoyan telah dibutakan. Aku pergi dulu, teriak Li Ji dengan keras. Tombak di tangannya memancarkan cahaya menyilaukan, dan gelombang mengerikan memancar.
Momentumnya bagus, tapi aku tidak tahu apakah itu hanya di permukaan. Ling Yun menghadapi pukulan mengerikan dari Li Ji ini, tanpa panik sama sekali, katanya ringan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan orang ini semakin menakutkan. Meskipun serangan Li Ji mengerikan, seharusnya tidak terlalu melukainya di tahap akhir Kaisar Do Bintang 6, kata Zilian dengan suara berat, lalu dengan lembut bergerak ke samping dua petarung kuat di tahap awal Kaisar Do Bintang 6. Setelah menggumamkan beberapa patah kata, kedua petarung kuat itu pun mengangguk. Sabu-sabu, kecepatan serangan Li Ji sangat cepat. Dalam sekejap, langkah kakinya menyamai tombak di tangannya dan tiba di sisi Ling Yun, lalu ia membanting tombak itu dengan jari yang kuat. Terlalu lemah. Ling Yun mengangkat telapak tangannya dengan lembut, lalu dengan mudah menghentikan tombak Li Ji. Minum. Li Ji secara alami tahu bahwa kekuatan sempurna Kaisar Petarung Bintang 5 miliknya akan sama sulitnya dengan mencapai langit melawan Ling Yun, jadi dia tidak terlalu berharap untuk serangannya kali ini. Dengan teriakan keras Li Ji, tombak yang dengan mudah dihentikan oleh Ling Yun melesat maju. Kekuatanmu terlalu lemah, apapun yang kau lakukan tidak akan membantu, kata Ling Yun lembut, lalu gelombang mengerikan pun lahir dalam sekejap. Pada tahap akhir Do di Bintang 6, kekuatan siswa peringkat ke-6. Ketika kekuatan kehidupan kelas 6 baru saja muncul, ruang di sekitar Ling Yun terasa sedikit bergetar, dan kemudian Li Ji, yang masih tak henti-hentinya, tiba-tiba terkejut dan langsung terpental keluar. Li Ji. Saat Li Ji dikejutkan oleh aura mengerikan Ling Yun, dia berseru. Lihat aku. Li Ji secara alami mengikuti serangan Li Ji, dan serangan teroris yang telah disiapkan di tangannya tiba-tiba meraung ke arah Ling Yun. Aura itu begitu kuat, bagaikan busur yang menghancurkan langit. Menarik, mata Ling Yun bergerak sedikit, jelas melihat apa yang tampaknya dilakukan oleh dua pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 6, tetapi karena percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, tentu saja dia tidak memperhatikan. Menghadapi hantaman serangan Li Ji, Ling Yun langsung menarik tangan kirinya, dan kekuatan kehidupan yang dahsyat diarahkan ke arahnya. Cepat, Zilian secara alami tahu bahwa jika mereka bertiga ingin mengalahkan Ling Yun, maka kekuatan Kaisar Do Bintang 6 tahap akhir Ling Yun akan terlalu lemah. Bum bum bum, serangan Li Ji dan kekuatan energi kehidupan Ling Yun yang ganas langsung menyatu. Apapun yang saling meniadakan, tetap saja menimbulkan banyak fluktuasi di ruang ini. Oke, jari-jari tahanan. Sesaat kemudian, dua Kaisar Do Bintang 6 tahap awal berseru, dan kemudian cahaya mengerikan yang cukup terang untuk menerangi beberapa titik pun muncul dalam sekejap. Cahaya itu baru saja lahir, dan membawa kekuatan kehancuran yang kuat. Napas ini agak mirip dengan api suci Tianyan hati api di tubuh Xiaoyan, tetapi tidak semurni panas api suci. Teman baikku, kau benar-benar menggabungkan kekuatan keduanya untuk memberikan pukulan yang begitu mengerikan. Ling Yun langsung menyipitkan matanya dan mendapatkan pemahaman baru tentang dua Kaisar Petarung Bintang 6 di tim Li Ji. Bum bum bum. Ketika Ling Yun melihat ini, ia langsung menyadari bahwa Qi Ze Seng telah berubah, dan kemudian vitalitas kehidupan yang luar biasa terus terlahir. Sabu-sabu. Dalam beberapa tarikan napas, serangan gabungan dari dua pembangkit tenaga listrik Do Emperor Bintang 6 masih dikalahkan oleh Ling Yun. Bagaimanapun, para petinggi mendiang Kaisar Do Bintang 6 masih terlalu enggan terhadap mereka. Bum bum bum. Pertarungan masih berlangsung, tetapi ini lebih merupakan penyiksaan sepihak daripada pertarungan yang tidak normal. Lupakan saja, kalian tidak perlu berjuang lagi. Karena kalian menginginkan token kayu, berikan saja kepada mereka. Kita sudah susah payah untuk sampai di sini, kata Zilian sambil menggelengkan kepala. Sebagai kapten, Zilian menganggap segalanya benar. Lagi pula, ia tidak bisa mengabaikan rekan satu timnya demi keegoisannya sendiri. Tapi kapten, kalau begitu kita akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi di final. Melihat ini, Li Ji langsung berteriak, jelas dia yang pertama tidak setuju. Kalian sudah melihat situasi saat ini. Kalau terus begini, ini hanya pertarungan yang sia-sia, tegas Zilian. Lagi pula, sebagai kapten, menyaksikan rekan satu timnya dianiaya satu demi satu, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Kalau mau mengaku kalah, singkirkan papan kayu itu. Ling Yun terlalu malas bicara omong kosong dengan orang-orang ini, jadi dia langsung bicara. Begitu suara itu jatuh, sebuah tanda kayu perlahan muncul di tangan Nazilian. Tanda kayu itu muncul begitu saja, lalu semua orang berhenti berkelahi dan menatap Zilian. Apakah Zilian ini baru saja mengakui kekalahan? Ini bukan gayanya.